Bagaimana juga percakapan? Pendidikan prestasi, kreasi, dan kolaborasi. Yang saya hormati para juri lomba cerpen, dan yang saya hormati Kak Lala sebagai narasumber, juga Kak Tasya sebagai mentor pada workshop hari ini, serta teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana juga percakapan? Pendidikan prestasi, kreasi, dan kolaborasi. Hari ini kami dikumpulkan di SMA Negeri 30 Jakarta di multimedia terkait ada program untuk kegiatan bahasa yaitu menulis cerpen. Jadi lebih mudah untuk mengembangkan potensi dan hobi. Salah satu hobi menulis itu. Cukup satu judul dan ini yang akan menjadi judul cerpen kalian hari ini ya. Jadi dipikirkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesti Rasati dari kelas 12 MIPA 1. Jurus saya Empathy Host. Empathy Host. Dari kelas 11-8, judul cerpen saya yaitu Hadiah untuk Askar. Angin berhembus semilir menyapu rambut halus, panjang dan indah milik Naura. Kota Bandung yang penuh cinta, menyejukkan hati. Perempuan berambut kemas itu menoleh, dia melihat temannya yaitu dulu mengakhiri. Kemudian dulu menatap ke arah sepatunya. Dulu dia ada apa? Dia terkekeh. Dulu langsung menunjukkan buku mantra yang dia cari untuk saat sebelumnya. Ini peserta bertindak selayaknya pembawa berita yang tengah membaca berita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Peserta dituju untuk menyajikan berita dengan baik sehingga informasi dapat diterima oleh para pendengar. Penampilan baca berita hanya dilakukan dalam satu babak. Meeting akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Selasa 17 Oktober 2023, waktu 11 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, tempat di kelas. Selamat kepada Polis selaku pelaksana, Ibu Lestari selaku juri lomba mendongeng, Ibu Nurhanisa selaku guru PKM sebagai juri, dan Ibu Isti selaku juri kami. Dan saya banggakan kepada teman-teman semua yang sudah hadir dan ikut lomba mendongeng. Saya sudah dilakukan bagi kelas 11-1 mewakilkan dari kelas 11-1 untuk lomba mendongeng. Di sini saya akan mendongengkan dengan judul penyihir yang dinamakan dengan keadaan itu sendiri. Bapak itu menjawab misalnya ada di arah selatan. Dia pun bertanya kembali. Akhirnya kelinci mulai merasa bahwa dirinya jawab cepat, namun dia juga harus percaya diri dan tetap optimis. Bunda, kenapa kamu jalannya lambat sekali? Aku malah mengikuti langkahmu. Orang Indonesia bersekolah di Indonesia, tetapi kenapa kamu tidak mengerti bahasa Indonesia baik?
besar. Beberapa menit kemudian aku memijit, dengan tanganku berjalan di belakang dan menyimak aku. Aduh, jauh di sebuah lautan yang gelap, terdengar sebuah suara canda tawa dari seekor ikan kecil yang sedang bermain di taman. Di suatu rumah yang asli, hiduplah seekor kucing hitam berbulu kecil bernama Toto. Toto adalah kucing sombong dan congkak. Dia selalu merasa dirinya lebih baik dari siapapun. Dia lemah, kecil, dan tidak berdaya. Para penghuni hutan tidak menyukai perawakan seperti ini. Penting antara semua dan latih ini kuat dapat menarik tidak coba yang Mary si kelinci pun menjawab. Hei Lady, kau itu sangat mengganggu. Duri-durimu itu bisa membahayakan kami, tahu? Apel di sini enak sekali loh. Teriak si besar sambil mengejar apel dengan lahap. Tidak, terima kasih. Saya tidak mau. Saya takut dari bintang buas yang menyerang kita. Jawab si kecil dengan luka. Mungkin Anda berpikir kalau itu pasti berisik, tidak bisa diam. Apalagi jika ada pohon mangga di depannya. Pohon pisang untuk di depannya. Hei, angsa putih! Apakah kau ingin bermain dengan diriku? Di kebun dekat dengan rumah tuanku. Di sana pasti ada banyak makanan yang telah tersedia. Kita pasti akan bersenang-senang di sana. Pada suatu hari, Rara ingin hanya berjalan di tengah hutan. Berjalan dengan hutan, tiba-tiba saja ada Tima dan serombongan kawan-kawannya. Dia memutuskan untuk mengumpulkan kedua kelompok untuk memberi mereka pelajaran. Bapak Hikmat berkata, "Wahai singa dan harimau, mengapa kalian terus-menerus bertengkar? Apakah tidak lebih baik jika kalian bekerja sama untuk menjaga hutan?" Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya meminta bawang putih. Bawang putih tak pernah mengeluhkan nasib buruknya yang dia hadapi. Nanti antara hari ini atau mungkin di hari Senin awal, tapi kita mungkin hari Minggu akan diumumkan siapa yang lolos ke babak semifinal. Jadikan ini kesempatan. Sertifikat menang ini bisa dipakai buat nanti yang yang membedakan. Ya, jadi jangan sayangkan kesempatan, semoga akan lolos ke babak berikutnya dan juga menang. Jadi dari kami Feminis, thank you. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita memulai dengan doa. Dan hari ini adalah insiden tawuran yang melibatkan dua kelompok di daerah Cakung. Mari kita simak perkembangan situasi dan Unschooling di kalangan siswa sekolah kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru dari Kementerian Pendidikan yang menunjukkan peningkatan drastis dalam insiden tersebut. Yakni berdasarkan informasi yang kami dapatkan, telah terjadi aksi tawuran yang dilakukan oleh sekelompok remaja di depan Gor Ciracas, Jakarta Timur. Waduh, seperti yang terlihat di dalam video perundungan sesama siswa yang viral di media sosial. Dari keterangan polisi, video tersebut direkam di Kecamatan Ciwang Manggu. Telah terjadi aksi tawuran di Jalan Raya Cikunir, Jati Asih, Kota Bekasi pada hari Rabu 15 Juli 2020 sekitar pukul 03.40 waktu Indonesia bagian Barat. Terjadinya kriminalitas di setempat. Situasi ini pun masih terus berkembang dan pihak berwenang masih berupaya untuk merestorasi kejadian tersebut. Sangat indah Jakarta Barat. Saya bisa memberikan informasi kepada kalian semua, sebanyak 30 siswa telah menjadi pelaku dari tawuran. Tanggal 12 Mei 2023, pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang dimana aksi tawuran ini dilakukan atas dasar gengsi semata. Masyarakat Kota Bogor dihebohkan dengan tawuran yang terjadi karena pertikaian di media sosial. Di saat bersamaan, terduga pelaku pertama berdiri di depan pintu kelas, sedangkan terduga pelaku kedua berdiri di dalam kelas tak jauh dari pintu. Selamat pagi semuanya, jadi kita hari ini mau memulai perlombaan baca berita sesi 2. Kita jumpa kembali di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ania Lestari, akan memberitakan informasi tentang terjadinya tawuran pada tanggal 22 September 2003.
lagi dengan saya Muhammad Maulana Ibrahim dalam acara seputar berita edisi Jumat 20 April 2023. Selamat pagi Sobat Liputan News, saya Rahman Fadila akan membawakan berita yang sedang marak-maraknya terjadi. Kasus bullying lagi dari sekolah menengah pertama di Cilacap. Selamat siang pemirsa, selamat bergabung kembali di 30 News yang sekali ini sedang duduk di bangku kelas 9 SMP. Selamat malam pemirsa, di belakang saya telah terjadi tawuran antar pemuda di Kampung Rawa. Selamat pagi, saya Anissa Widya akan kembali menemani aktivitas pagi Anda di Lintas News dengan informasi yang menarik dan terpercaya. Kasus perundungan atau lebih dikenal bullying masih marak terjadi di dunia pendidikan. Selamat pagi pemirsa, saya Yesua akan menemani Anda sekalian selama 3 menit ke depan dengan informasi terhangat mengenai pembulian. Pemirsa, video perundungan sama siswa viral di media sosial. Selamat pagi pemirsa, Seputar Info akan kembali hadir di sela-sela aktivitas kalian. Bersama saya Satria Omar yang akan memberitakan berita terbaru dan teraktual mengenai bullying yang marak terjadi akhir-akhir ini. Terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hari ini. Maaf apabila ada kesalahan, kita tutup sesi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.